Kiai Haji Saiful Yani, beliau yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita jadikan pedoman untuk menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Seterusnya yang sama-sama hormati Bapak Ketua BPD, saya mewakili Bapak Ketua RPN, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, seluruh yang hadir pada saat ini, dan yang teristimewa santriwan santriwati Pondok Pesantren yang baru turun yang berada di Dusun Mugomulyo, Desa Utara. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mengadakan acara ini kita semua selalu dalam ridha Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah desa tidak banyak yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, masalah tahun baru 2026 ini, tahun 2026, tahun baru, presidennya pun baru mulai program, bupati mulai program, gubernur juga baru mulai melaksanakan program. Jadi semua aturan-aturan yang ada perubahan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, terus ada perubahan aturan mengenai administrasi desa, dana desa, dan seterusnya. Pada tahun 2026 ini perlu diketahui seluruh masyarakat, dana desa jauh berkurang daripada tahun 2025. Di tahun 2025 kita dapat dana dari pusat kisaran 850 juta. Untuk 2026 ini list yang sudah keluar sekitar 360 juta. Maka dana pusat ini mungkin habis untuk program-program arahan dari pemerintah. Ditambah tetap ada program yang harus dilaksanakan. Jadi untuk program yang Bapak Ibu diajak rapat kepada dusun untuk tahun ini mungkin bisa jadi tidak ada yang bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana. Maka dari itu, atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang kata Bapak Ibu sudah diajak musyawarah dengan RT dusun, ada prioritas pembangunan dusun, namun tidak bisa dilaksanakan. Maka itu bukan kesengajaan kami karena keterbatasan dana transfer yang kita dapatkan. Seterusnya untuk dusun Mugomulyo, saya menitipkan kepala dusun yang baru, yaitu Bapak Miamsa sebagai kepala dusun Mugomulyo yang baru. Mana Bapaknya? Mohon Pak Kepala Dusun, ini nampaknya ibu-ibu itu banyak yang belum kenal. Misalnya saja di samping saya supaya semua kenal. Soalnya kepala dusun itu intinya perpanjangan tangan kepala desa. Bapak Kepala Dusun, Bapak Niansa, belum ada 1 bulan dari lantik.
sebagai kepala dusun yang menggantikan Bapak tadi. Ini Pak, kepala dusun. Biar saya langsung promosikan. Beliau ini menjadi kepala dusun sudah melalui prosedur, Pak. Sudah melalui prosedur uji kompetensi dan diuji di kecamatan. Alhamdulillah beberapa calon kepala dusun beliaulah nilai yang tertinggi. Maka dengan sah Bapak yang saat ini menjadi kepala dusun Mugumulyo menggantikan Bapak Muhtadi. Tepuk tangan dulu. Ini sumbang juga ya, sumbang tepuk tangannya banyak sudah ini. Jadi mungkin sudah ada perjanjian atau bagaimana. Namun biarpun badannya tegak tinggi, sarjana lagi, mohon maaf Pak Ustadz, beliau ini masih miskin. Karena belum punya ini. Jadi ya mohon kepada tokoh masyarakat, ibu, mohon doanya supaya Bapak Kepala kita ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seorang kepala dusun tidak akan bisa berbuat tanpa dukungan bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagai kepala dusun. Kalau beliau sendiri melaksanakan tanpa didukung masyarakat, tidak akan bisa berjalan. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini mengawali dari kepala dusun bisa melaksanakan tugas sebagai kepala dusun dengan baik dan juga bisa mendapatkan jodoh sehingga tidak miskin lagi. Mudah-mudahan kita lakukan berdoa dan saya tidak promosi dia, silakan kita sendirilah. Bagi ibu yang punya anak gadis mungkin ada, silakan kontak nomor saya. Jadi di training-nya pada aku ya. Bapak Ibu hari ini berbahagia. Itulah saya mohon kepada teman-teman masyarakat titik Pak Niasa mohon dibantu untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala dusun. Silakan kembali, namanya mengaku. Bapak Ibu hari ini berbahagia. Saya terpadu tadi melihat Pak Kiai Mas dia berdiri. Saya punya feeling, rupanya Bapak yang sudah saya juga sama, mirip Pak SBY, mirip Bapak Presidennya kamu. Badannya gemuk, memang mirip badannya. Mudah-mudahan beliau sebijaksana Bapak Susi Bapak Mas Widoyono. Karena beliau ini juga seorang dosen fisik, juga guru man, juga seorang dosen. Jadi bagi santriwati yang tamat kuliah di Anwarul Ulum, kalau mau mendapatkan ilmu yang lebih lanjut dengan Pak Ustadz, kita silakan masuk ke kondisi di jurusan agama. Mudah-mudahan sering ketemu dengan kiai kita ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya pemerintah desa insya Allah setiap tahun mengadakan milad desa atau ulang tahun desa
tepatnya itu di bulan Februari. Kemarin kita ngajiin soal ke kantor DPR penetapan pekan desa itu kalau tidak salah 8 Februari, lalu pengesahan itu di 12 Februari. Maka untuk tahun ini kami kemarin sudah merapat dengan seluruh masyarakat yang diwakili oleh RT dan dusun. Kita akan mengadakan entitas desa dalam suasana milad desa, dalam suasana ulang tahun desa. Namun di bulan Februari ini namanya pas di bulan suci Ramadan, maka kita undurlah nanti setelah Lebaran Idul Fitri, nanti melalui kepala dusun dan RT menemukan kembali kapan pasnya waktu yang tepat untuk melaksanakan entitas desa. Karena di desa kita ini tidak salah saja Pak. Ustaz ini sebagai guru pondok, beliau juga juri tingkat kabupaten. Maka sangat sayang kalau beliau ini tidak minta ilmunya untuk mendidik anak-anak yang mau belajar membaca Al-Quran. Namun keluhan beliau, anak-anak yang punya minat baca Al-Quran itu sangat sedikit. Kemarin sudah dicoba belajar di kantor desa, di masjid desa, makin lama katanya makin berkurang muridnya. Jadi kami mohon solusi, mohon bagaimana caranya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak yang namanya punya bakat untuk belajar seni baca Al-Quran, silahkan disupport, silahkan didukung supaya anak yang punya bakat itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa mengikuti entitas desa. Mudah-mudahan nanti bisa juga ikut entitas kecamatan. Maka saya berharap kepada Pak Fauzan dan kawan-kawan sebagai guru mengaji, silakanlah dipersiapkan murid-muridnya yang punya bakat membaca Al-Quran. Nanti setelah pas waktunya kita adakan entitas desa. Silakan nanti Bapak Fauzan dan kawan-kawan untuk memandu bagaimana prosesnya perjalanan entitas tersebut. Juga nanti Bapak Sekdes dan kawan-kawan masalah pendanaan silakan dipersiapkan. Namun nanti kalau dananya kurang, mungkin RT atau dusun mohon sumbangan kepada masyarakat. Kalau memang dananya kurang, ya mohon ditanggapi, karena ini untuk kepentingan kita, untuk kebaikan desa kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita di desa ini, seluruh desa se-Indonesia, Pak Ustaz, namanya mau tidak mau, suka tidak suka, itu diharuskan membangun kantor koperasi merah putih. Maka untuk desa Utara kemarin kami tawarkan lokasi di belakang kantor desa. Itu di belakang kantor desa insya Allah sudah dibeli desa semua, ada sekitar 9 baris. Namun tidak diterima waktu Dandim sama Masjid turun mengenai lokasi, tidak diterima karena dia terlindung bangunan-bangunan kantor. Maka inisiatif kami kemarin dengan Pak Sekdes dan BPD atau masyarakat, lokasi pembangunan kantor merah putih saya alihkan di lokasi pasar atau lokasi NTI kemarin. Itu insya Allah lokasi saya sebahkan untuk pembangunan kantor koperasi merah putih. Ukuran bangunan kantor koperasi merah putih itu lebarnya 30 meter, ke belakangnya 20 meter. Maka sangat besar Pak. Maka dari itu menurut
informasi dari kabupaten, dana desa tahun ini berkurang sebagian untuk mengatur ataupun dipotong untuk pembangunan kantor koperasi Merah Putih. Maka mungkin beberapa tahun ke depan dana desa terpotong itu digunakan untuk pembangunan kantor koperasi Merah Putih. Maka saya berharap kepada pengurus koperasi Merah Putih, mari sama-sama bergiat, mari dikembangkan koperasi kita. Semoga mungkin pembayaran selama 6 tahun dan 3 miliar bagi 3 miliar bagi 6 itulah gedenya badangan itu nanti sebagian untuk dimasukkan ke kas desa untuk membantu pembangunan desa. Dan bisa kami berharap kepada seluruh pengurus koperasi untuk serius selanjutnya ada kembali 6 tahun unit-unit usaha koperasinya sehingga bisa mendapatkan hasil, dan hasil itu untuk pembangunan desa kita. Mungkin program Pak Prabowo ini mengacu ke zaman Orde Baru dulu gitu. Nampaknya gitu. Jadi pemangkasan dana desa yang sudah dilakukan Pak Jokowi nampaknya langsung ditangani oleh pemerintah. Seperti kantor koperasi Merah Putih ini itu langsung ditangani oleh TNI, Pak. Jadi kami desa ini hanya membantu pelaksanaan, langsung Dandim sebagai penanggung jawab dan Babinsa sebagai koordinator lapangan. Kami kepala desa dan kawan-kawan hanya membantu pelaksanaan pembangunan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, juga banyak hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kurang paham, kurang mengerti. Kami secara terbuka silahkan datang ke kantor, kita juga sama-sama bagaimana cara membangun desa ini bisa maju dan bisa menyamai desa-desa yang telah maju. Karena lebih luas kita, kalau Bapak Ibu ada yang kurang paham, datang ke kantor, kita juga sama-sama di kantor. Ada solusi-solusi baik dari Bapak Ibu, insya Allah akan kami laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sebetulnya masih banyak, juga kalau yang kurang paham silahkan datang ke kantor, kita juga untuk pembangunan atau kemajuan desa kita. Jadi itu saja yang harus saya sampaikan. Banyak